Soulmate of God. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat selalu ya, tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online Dewasa Muda hari ini. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kita alami saat ini, marilah kita serahkan kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan tetap jaga kesehatan ya. Saat sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita ngambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa kita untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami IDMGPP Sawahan. Dan jangan lupa follow Instagram kami @IDMGPP Sawahan dan @Soulmate of God. Terima kasih. Tunggu. Ini sudah jam berapa? Loh, ini sudah mulai ibadah. Teman-teman yang di rumah sudah pada siap-siap mau ibadah kan? Sudah mengambil posisi yang benar kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat pada sore hari ini kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan saat pada sore hari ini. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dan kalau begitu, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, ambil posisi yang benar. Yuk. Shalom Soulmate of God. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh. Damba hatiku, oh inilah rinduku. Katakan hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh, ku damba hatimu. Oh, 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 oh. Inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu,
ajarku berdiam dekat di hatimu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Mari kita mau pujikan pujian jadi seperti ini. Mari kita mau merenungkan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Oh, 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 oh. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, oh, oh. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, haleluya. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Yesus, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, oh. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa segala puji-pujian saudara dapat diterima di hadirat Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hati kita yang keras sudah dibajak oleh puji-pujian, sehingga kita percaya bahwa segala firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa segala puji-pujian yang kami naikkan Engkau mau terima sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran dan rahasia firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan judul firman Tuhan adalah Man of God. Sekali lagi, judul firman Tuhan adalah Man of God. Pembacaan Alkitab saya ambil dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, pembacaan Alkitab saya ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 11. Tetapi
engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan nas Alkitab yang kita baca ini, ternyata saudara ada beberapa istilah yang dipakai. Ya, kalau saya tadi memakai judul Man of God, itu saya ambil dari Alkitab versi King James Version. Demikian juga istilah Man of God itu juga sama diambil dalam Alkitab versi American Standard Version. Sedangkan dalam terjemahan baru yang kita baca itu disebut sebagai manusia Allah. Sedangkan kalau kita lihat dalam Alkitab terjemahan lama itu disebut sebagai hamba Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu diterjemahkan sebagai orang milik Allah. Dalam terjemahan Indonesian Literal Translation itu disebut manusia ilahi. Jadi ada 6 istilah dalam versi yang berbeda untuk menyebutkan Man of God ini. Ya, Man of God dalam King James Version, Man of God dalam American Standard Version, kemudian manusia Allah dalam Alkitab Terjemahan Baru, lalu hamba Allah dalam Alkitab Terjemahan Lama, lalu orang milik Allah dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, dan manusia ilahi dalam Alkitab Indonesian Literal Translation. Nah, saya ambil saja sesuai dengan terjemahan baru. Man of God itu saya artikan sebagai manusia Allah atau manusia milik Allah. Nah, ada beberapa ciri bagaimana kita bisa menjadi man of God. Perhatikan, kalau kita membaca pembacaan Alkitab kita, paling tidak minimal adalah ada 4 ciri bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai man of God. Nah, ciri yang pertama kita baca dalam bacaan Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 bagian A, dikatakan di situ, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, ciri yang pertama dari manusia Allah atau man of God itu adalah jauhilah semuanya itu. Apa yang disebut semuanya itu? Itu tentu kita harus membaca dalam konteks sebelumnya, yaitu kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Jadi ini ayat sebelum dari bacaan kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ayat yang ke-11 ini menceritakan jauhilah sifat cinta uang itu. Nah, ini adalah ciri pertama daripada manusia Allah atau man of God, yaitu menjauhi sifat cinta uang. Karena sudah jelaskan dalam ayat yang ke-10 bahwa orang yang cinta uang itu selalu memburu uang. Dan akibatnya beberapa orang menyimpang dari iman dan akhirnya menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka karena memburu uang. Ya, setiap waktunya dipakai untuk memburu uang. Itu adalah hal yang tidak benar, hal yang tidak patut kita lakukan. Uang itu bukan jahat, uang itu netral, tergantung siapa yang memakainya. Tetapi sifat cinta uang itu jahat. Bahkan dikatakan akar segala kejahatan. Karena sifat cinta uang ini berbicara mengenai suatu sifat. Kalau uang itu netral, suatu benda, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan uang dengan baik, maka kita bisa memanfaatkan uang itu semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan uang dengan salah, maka itu akan mendatangkan dosa, membuat kita terjerumus dalam dosa. Jadi bukan masalah uangnya, tetapi masalah siapa yang memakai uang itu. Tetapi kalau masalah sifat cinta uang, ini jelas akar segala kejahatan. Nah, man of God itu harus menjauhi sifat cinta uang. Itu salah satu ciri dari man of God yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau saya simpulkan bahwa man of God itu memiliki karakter Kristiani. Sekali lagi, man of God itu memiliki karakter Kristiani, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kalau kita memiliki keenam macam karakter Kristiani ini, maka kita layak menyandang man of God atau sebagai manusia Allah dalam Alkitab terjemahan baru. Nah, karakter-karakter ini coba kita periksa dalam diri kita masing-masing. Adakah dalam diri kita itu keadilan? Apakah dalam diri kita selalu beribadah kepada Tuhan? Apakah ada karakter kesetiaan dalam diri kita? Karena yang penting kesetiaan. Alkitab katakan bukan masalah dipanggil, bukan masalah dipilih, tapi masalah yang setia. Karena banyak yang dikatakan dalam kitab Wahyu yang menjadi orang-orang menang itu adalah orang-orang yang bukan cuma dipanggil, bukan cuma dipilih, tapi orang-orang yang setia sampai pada akhir. Tidak ada gunanya kita cuma dipanggil dan dipilih, tapi kalau kita tidak setia pada akhirnya, kita tidak akan menjadi orang-orang menang. Di dalam kitab Wahyu katakan demikian. Jadi penting sekali kesetiaan. Mencari orang baik itu kata Alkitab itu banyak, tapi mencari orang yang setia itu sedikit. Itu sebabnya kita harus memiliki karakter kesetiaan ini. Karakter kasih itu adalah suatu karakter yang merupakan perintah utama Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum kasih yang merupakan intisari dari kitab Taurat, kata firman Tuhan. Itu harus kita miliki, karena Allah kita adalah kasih. Kemudian karakter kesabaran, itu juga merupakan karakter yang harus kita miliki. Bisa mengontrol emosi kita, tidak cepat marah. Jadi kita bisa sabar, ya. Kemudian karakter kelembutan. Perhatikan Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati.
Jadi kelembutan itu merupakan ciri khas karakter daripada Yesus yang harus kita juga miliki. Jadi man of God harus memiliki karakter Kristiani, keadilan, juga rajin beribadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, ciri yang ketiga itu kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ini yang saya tekankan di sini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, sampai 12 saja dikatakan demikian, saudara. Perhatikan kata-kata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rasul Paulus dalam surat Korintus mengatakan bahwa perjalanan hidup kita ini seperti kita memasuki suatu pertandingan. Ya, kita memasuki suatu pertandingan. Dan saya katakan itu gambaran dari perjuangan dalam hidup kita. Jadi kalau saya simpulkan bahwa ciri man of God yang ketiga itu adalah berjuang sampai akhir. Karena perjuangan hidup itu disamakan dengan pertandingan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12 ini. Bukan hanya sekedar pertandingan bertanding saja, bukan. Tetapi sampai merebut hidup yang kekal. Jadi ada sesuatu yang kita dapatkan pada akhir pertandingan. Itu artinya berjuang sampai akhir. Rasul Paulus katakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman dan tersedia mahkota kebenaran. Nah, itu mahkota kebenaran itu hasil yang didapatkan dari pertandingan hidup daripada Rasul Paulus sampai pada akhir. Nah, itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik bahwa dalam ayat 12 ini bertanding bukan cuma sekedar bertanding, tapi bertanding sampai kita mendapatkan hasil, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau kita bertanding dalam suatu pertandingan sampai kita mendapatkan piala, mendapatkan hadiah, itu maksudnya. Kalau Rasul Paulus katakan mendapatkan mahkota kebenaran. Nah, kita bertanding, man of God bertanding untuk mendapatkan hidup yang kekal sebagai hasil yang kita dapatkan. Berjuang sampai akhir, sampai kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah ciri man of God. Kemudian kita lihat ciri man of God yang terakhir, yang keempat, ayat 13 sampai 14 sampai 15 ya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Perhatikan ayat 14. Turutilah perintah ini, perhatikan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Wahyu pasal yang ke-19, di mana kedatangan Tuhan Yesus digambarkan sebagai penunggang kuda putih. Di situ dia disebut sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi penunggang kuda putih itu atau Yesus mendapat julukan di situ Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ini gambaran pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia ini. Nah, ciri man of God yang keempat ini adalah menuruti perintah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi menuruti perintah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi dipertahankan terus, bukan cuma temporer, hanya sekali-kali atau ada batas waktu, tidak. Tapi menuruti perintah Tuhan sampai Tuhan Yesus
datang kedua kali, di mana pada saat kedatangannya yang kedua kali, dia menyatakan diri sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi menuruti perintah Tuhan ini akan berlangsung terus. Bukan hanya sebentar, tapi terus, bukan dalam periode waktu tertentu, tapi terus sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar tentang man of God, tentang manusia Allah. Dalam bacaan Alkitab kita 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 15 ini, kalau saya berikan suatu review, bagaimana cara kita menjadi man of God? Apa ciri-cirinya supaya kita bisa menjadi man of God? Yang pertama, sudah jelas saya sebutkan tadi, menjauhi sifat cinta uang. Sebab sifat cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kemudian yang kedua, memiliki karakter Kristiani, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang ketiga, berjuang sampai akhir. Jadi kita berjuang sampai kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bertanding dalam pertandingan kehidupan sampai kita mendapatkan hidup yang kekal, yang dalam istilah Rasul Paulus mendapatkan mahkota kebenaran setelah dia bertanding sampai mencapai garis akhir, dan pada saat itu dia masih memelihara iman. Itulah yang dimaksudkan sebagai ciri daripada man of God. Kemudian ciri man of God yang keempat adalah menuruti perintah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kita harus mempertahankan ritme hidup kita, di mana kita harus menuruti perintah Tuhan sepanjang hidup kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, lalu kita dijemput menyongsong Dia, kemudian kita boleh memasuki pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama dengan Kristus, lalu memasuki langit baru, bumi baru. Amin. Saya percaya bahwa kita sudah belajar bagaimana saudara bisa menjadi man of God. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi seluruh saudara-saudara dari IDM, dari ibadah dewasa muda ini Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh akan membentuk dirinya sesuai dengan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, menjadi man of God, manusia-manusia Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh IDM yang mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, dan pelayanan saudara. Tuhan juga memberkati saudara dengan umur yang panjang dan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati masa depan saudara, mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan juga memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, perlindungannya yang kuat, dan penyertaannya sampai selama-lamanya. Tuhan juga memberkati negara kami Republik Indonesia, cukup sandang pangan dan papan, mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Berkati Bapak Presiden kami, para kabinet, TNI, Polri yang akan menjaga Indonesia ini menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, menegakkan Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak.
mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Katakan, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati kita. Katakan, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oh, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, kami menyembah. Haleluya, kami sembah Yesus Tuhan.
kasih